Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah taktik Presiden Prabowo Subianto, begitu kan ya, agar kepemimpinannya itu sangat kuat dan bahkan tidak bisa lagi kemudian ya ada intervensi sana sini begitu. Dan pada akhirnya ya taktik dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah menyatukan ya Mahfud MD dengan Jimli Asidiki, terus kemudian dengan Pak Yusril begitu kan sebagai pakar hukum tata negara masuk di Komite Reformasi Polri. Saya kira ini langkah yang bagus. Kenapa? Bisa saja semuanya bisa menjadi evaluasi begitu kan ya. Bagaimana kinerja dari Kapolri, ya, bagaimana hal-hal yang oknum yang bermain di bawah begitu. Ini akan menjadi evaluasi yang sangat luar biasa. Kalau toh pada hakikatnya Polri mengevaluasi Polrinya sendiri, ini akan menjadi satu hal keraguan bagi masyarakat Indonesia. Contoh yang kemudian dibentuk sekarang adalah transformasi reformasi Polri yang digagas oleh Kapolri itu sendiri. Artinya secara tidak langsung bahwa kekuatan secara hukum mana yang salah dan mana yang tidak nantinya itu adalah komite reformasi yang kemudian dibentuk oleh Prabowo begitu kan. Saya kira ini sama-sama langkahnya sangat bagus begitu. Tapi perlu diingat bahwa bisa saja nanti ini akan tidak bisa lagi intervensi terus kemudian apa-apa bahkan ini menjadi independen begitu. Saya kira ini langkah yang bagus ya bagi kami. Bagi kami melihat dengan apa yang kemudian dibentuk oleh Presiden Prabowo. Nah, Yusril ini sekarang ini membocorkan anggota Komite Reformasi Polri ya mulai dari Mahfud MD hingga Jimli Asidiki yang masuk di dalam yang masuk di dalam Komite Reformasi itu adalah para tokoh-tokoh penting. Bagaimana soal hal yang kemudian menjadi catatan penting kepada masyarakat dan bahkan aspirasinya lagi tidak lagi kepada Kapolri tetapi kepada kepada Komite Reformasi Polri itu. Ya, tetapi kalau lapor melapor tetap di pihak kepolisian begitu kan ya. Saya melihat bahwa ini langkah yang bagus begitu kan ya, langkah yang bagus. Tapi ada yang begitu mengejutkan ketika Kapolri ya disuruh mundur begitu kan ya, didesak mundur oleh masyarakat, malah bertanya ke bawahannya. Ya, tanya kepada anggotanya begitu kan. Bagaimana kalau dirinya mundur sebagai Kapolri? Listio Sigit banyak yang mengatakan keberatan, katanya begitu kan. Ini kan agak lucu pada akhirnya. Yang bisa menilai itu adalah masyarakat Indonesia. Yang bisa menilai ini semuanya kan masyarakat Indonesia, kinerjanya baik atau tidak begitu kan. Ya, malah ini akan menjadi menjadi omongan dari masyarakat Indonesia loh. Kok ngapain ngelawak ke seperti ini begitu? Tanya dong kepada rakyat. Ini tanggapan Kapolri soal desakan untuk mundur ya. Teman-teman saya banyak yang keberatan katanya. Ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Kalau toh pada hakikatnya adalah teman-temannya tidak mau, ya karena memang bawahannya pasti takut dong begitu. Masa iya bawahannya tiba-tiba mengatakan, saya mau mundur. Kamu setuju nggak? Ya nggak setuju lah, mana bisa begitu bawahannya mengatakan setuju pak, ya nggak mungkin begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Komite Reformasi Polri ini yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini sangat bagus dan sangat-sangat luar biasa. Karena kita lihat saja ya, dengan beberapa kasus yang muncul di berbagai daerah seperti MBG begitu, makan bergizi gratis ya. Banyak yang kemudian keracunan di situ begitu. Nah, inilah kemudian menjadi desakan kepada Kapolri ya dari Komite Reformasi Polri nantinya untuk menelusuri dan investigasi. Jangan-jangan ada orang yang mengacak-ngacak dan itu yang perlu begitu kan, yang ditangani. Dan kalau tidak seperti itu siapa lagi begitu kan. Tapi banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial sekarang ini ya bahwa ketika Presiden Prabowo diwawancarai begitu soal MBG ini, makan bergizi gratis ini, bahkan kemarin ya banyak yang yang mempertanyakan terutama dari CNN begitu kan ya, dari CNN ini menanyakan soal MBG ini yang kemudian dianggap banyak keracunan dan sebagainya. Prabowo langsung balik lagi begitu kan. Nampaknya masih kurang puas Presiden Prabowo dan mengambang di situ, dan pada akhirnya orang-orang yang wartawan yang menanya soal MBG itu ya, dan ID card-nya yang dicabut ya di istana lagi. Artinya tidak boleh meliput di istana lagi begitu
karena dicabut ID card-nya di situ. Nah, ini banyak beragam ya kritikan-kritikan besar dianggap wah, ini ada apa? Kok seolah-olah kembali lagi ke orde baru, ke orde lama begitu kan. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini nggak ada masalah sebenarnya. Artinya bahwa kami begitu kan ya, siapapun yang diwawancarai berhak menanyakan apapun begitu. Justru kalau ini di ID card-nya tidak boleh lagi menjadi wartawan di istana, maka kemudian ini akan menjadi blunder kepada Presiden Prabowo sendiri. Kenapa Bang kok mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja apa-apa kesuksesan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan apapun ya dari Presiden Subianto, ini akan diliput oleh media-media besar ini, terutama kami. Ya, kami ini menyampaikan kepada rakyat ya karena hasil dari apa yang kemudian ya disampaikan oleh media-media itu begitu kan. Sampaikanlah kepada masyarakat. Tidak cukup kalau hanya satu ya media, dua media, tiga media dan sebagainya begitu kan. Itu pun ya kalau komparatif. Itu pun kalau benar-benar benar-benar independen begitu kan. Bagaimana kalau narasi-narasi ini dibuat oleh mereka begitu kan ya? Lalu kemudian ya soal keburukan, soal kegagalan, ya orang akan semakin banyak bernarasi-narasi itu begitu. Nah, saya yakin dan saya yakin-yakinnya Presiden Prabowo ya tidak seperti itu. Welcome aja begitu Presiden Prabowo, tidak ada masalah dengan MBG ini begitu kan ya. Tidak ada masalah ya soal ditanya masalah MBG dan sebagainya. Cuma ya kenapa kok tiba-tiba ini dicopot ID card ID wartawan ini kok dicopot begitu kan ya dari CNN Indonesia. Banyak yang kemudian wah ini ada apa, wah ini ada apa dan sebagainya. Saya kira sah-sah aja begitu kan. Artinya Presiden Prabowo Subianto itu melihat bahwa wah ini nggak ada masalah mau menanyakan seperti itu, tapi kenapa kok dicopot? Dan ini yang menjadi dianggap bermasalah dan sebagainya begitu kan ya, bahkan dikritik habis-habisan. Nih salah satunya adalah Istana cabut kartu liputan wartawan CNI yang tanya soal MBG ke Presiden Prabowo Subianto. Apa masalahnya kalau sudah seperti itu begitu? Jadi kartu identitas liputan reporter istana milik seorang milik seorang reporter CNN Indonesia dicabut karena bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal masalah dalam program makan bergizi gratis atau begini, mempertanyakan begitu yang diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri pada Sabtu 27 September 2025. Ini banyak muncul spekulasi-spekulasi pada akhirnya begitu kan ya. Sejumlah narasumber yang mengetahui bahwa peristiwa tersebut bercerita Biro Press ya, media dan internasional dan informasi Sekretaris Presiden melarang wartawan istana menanyakan persoalan selain kunjungan Prabowo Subianto. Artinya di luar konteks itu tidak boleh ditanyakan. Nah, kalau toh pada hakikatnya ada orang dari wartawan CNN Indonesia ini mempertanyakan masalah soal makan bergizi gratis, ya nggak ada masalah juga begitu, karena ini adalah tanggung Presiden Prabowo. Nah, kok tiba-tiba dicabut? Wah, ini banyak yang pada akhirnya akan kritik habis-habisan. Karena kesuksesan Presiden Prabowo ini akan disampaikan kepada masyarakat. Ya, dari masyarakat lagi diambil lagi, disampaikan lagi kepada masyarakat. Jadi saya kira mood blunder kalau menurut saya pribadi begitu kan, seorang wartawan begitu kan ya, sebagai pilar demokrasi kita juga ya, tiba-tiba ID card-nya diambil dan sebagainya. Dan ini perlu dievaluasi begitu kan. Dan ini perlu dievaluasi siapa yang kemudian melakukan itu begitu, justru akan menjadi blunder kepada Prabowo sendiri begitu kan. Kembali ke yang tadi, ini ada kaitannya juga begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya Profesor Mahfud MD dan Jimli Asyidiki dan kemudian Yusril ini bersatu, maka kekuatan mereka tidak bisa lagi diintervensi begitu. Coba kita baca ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum ya HAM ya Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Mahendra mengungkapkan dua nama yang diperkirakan akan masuk dalam Komite Reformasi. Dua nama tersebut adalah Profesor Mahfud MD dan Jimli Asyidiki. Awalnya Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terkait pembentukan Komite Reformasi Polri dan dirinya akan menjadi bagian dari tim tersebut. Nah, Yusril kemudian ya melanjutkan pengumuman nama-nama yang masuk Komite Reformasi Polri akan diumumkan Prabowo Subianto di pertengahan Oktober 2025. Ya, usai ya orang nomor satu di Indonesia itu mendarat di tanah air. Nah, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Profesor Mahfud MD selama ini begitu kan ya, tetap menegakkan keadilan.
Ini satu langkah bagi Presiden Prabowo untuk maju bagaimana penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Salah satunya yang diceritakan oleh Profesor Mahfud MD adalah masalah soal bagaimana hukum yang ada di Indonesia saat ini. Nampaknya transparansi hukum ini masih diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Orang yang punya uang dan sebagainya. Bagaimana soal pemilu, undang-undang pemilu, bagaimana soal kriminalisasi, bagaimana soal oknum-oknum yang bermain tambang ilegal sana sini. Ini bagian dari bagian dari Profesor Mahfud ini bagian orang yang untuk membongkar di situ begitu. Saya kira ini akan bersih-bersih geng Solo. Geng Solo pasti ketakutan. Saya yakin dan saya yakin ketika masuknya Profesor Mahfud MD ke istana ya di parlemen, banyak termol-termol itu pasti kecewa mereka. Karena apa? Karena Profesor Mahfud MD kan tidak punya keringat begitu kan ya untuk memperjuangkan bagaimana Prabowo berdarah-darah untuk menang di tahun 2024 kemarin. Bahkan ini menjadi rival politiknya. Saya kira masuknya Profesor Mahfud MD juga ini menjadi menjadi perlawanan begitu kan bagi termol-termol mereka untuk menjaga stabilitas politiknya. Artinya secara tidak langsung kekuatan Profesor Mahfud ini kan dipercaya begitu kan ya. Saya kira nanti kalau membentuk komite reformasi Polri itu saya kira dengan Jimli Asidiki orang-orang yang sama jujur begitu kan yang mengungkapkan hal yang kemudian menjadi evaluasi besar begitu. Saya kira ini langkah yang bagus juga begitu. Dan dalam artian Profesor Mahfud MD begitu kan ya Prabowo sudah benar ya sudah tepat mengangkat Profesor Mahfud MD di situ begitu. Tapi masyarakat masih banyak bertanya-tanya begitu kan ya apakah ini tidak menjadi ajang balas dendam. Juga dia mengatakan Lesti Sigit mundur itu nggak penting, siapapun Kapolrinya institusi itu ya sudah busuk. Yang diperlukan mengamputasi kewenangan polisi untuk menangkap ya tanpa izin kejaksaan dan menahan tanpa izin pengadilan. Ini sumber pembusukan apa ini? Mereka bisa kriminalisasi kapan saja. Jadi memang itu adalah sebagian kalau menurut saya pribadi tidak semuanya. Itu pasti oknum. Saya yakin dan saya yakinnya sisi kegagalan, sisi keberhasilan pasti ada begitu kan. Setiap pemimpin kan pasti ada di situ begitu. Makanya iya benar memang siapapun yang menjadi Kapolri itu harus memberisi masalah hukum yang ada di Indonesia saat ini. Terutama para berhadapan dengan masyarakat. Soal tambang ilegal, soal pungli, soal oknum. Ini yang sebenarnya bermain. Memang ada polisi yang sangat baik begitu kan. Sangat-sangat baik. Saya lihat dari beberapa konten-konten yang kemudian muncul begitu kan ketika ada orang yang tidak pakai helm dikasih helm, orang yang melanggar kebutuhan ditegur, ada kok banyak di situ begitu kan. Jadi saya kira karena memang nampaknya begitu kan ya satu kejelekan itu kadang di justice ya suatu keburukan yang sangat luar biasa. Padahal itu satu kali yang melakukan. Sama dengan kita persepsinya di masyarakat. Kalau Pak Listio Sigit mundur, lalu kemudian diganti dengan orang lain, apakah mau lebih baik? Apakah lebih baik atau tidak? Nah ini masih muncul narasi-narasi itu. Dan saya kira kalau Pak Listio Sigit mundur, itu saya kira ini suatu kehormatan yang kemudian bagi masyarakat di Indonesia yang kemudian mendesak sejak dulu begitu kan. Gak ada masalah pada akhirnya. Contoh begitu kan ya, kasus-kasus besar sekarang bukan kasus sebenarnya, seorang makan bergizi gratis di mana-mana hampir ya kalau nggak salah 5.000 orang yang keracunan. Dan ini harus diinvestigasi. Salah satu yang kemudian menjadi pilar utama untuk menggaungkan soal makan bergizi gratis itu adalah media sebagai pilar utama. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan, ya ketika ini ada kabar ya pers cabut kartu liputan wartawan karena tanya MBG, nah ini kan menjadi kritikan yang besar dan pada akhirnya ya kepada Presiden Prabowo sendiri begitu kan. Kenapa seolah-olah menanyakan seperti ini ya tiba-tiba tidak mau dikritik dan sebagainya begitu kan. Nih, jadi biarin aja ini ya kepala BGN lapor ke Prabowo keracunan BG karena SDM butuh jam terbang. Ini salah begitu kalau menurut saya. Kenapa? Ya investigasi terlebih dahulu ya. Saya pribadi begitu kan sering mengatakan bahwa ini harus ada investigasi. Kalau sudah hasilnya investigasi sampaikan dong kepada Prabowo. Kalau investigasinya ini benar sampaikan dong kepada Presiden Prabowo. Kalau hanya sumber dayanya SDM-nya karena SDM-nya ya butuh jam terbang. Ini maksudnya gimana begitu? Kan ngambang.
secara fakta dan realita, mana yang kemudian sampel-sampel yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Saya kira kan seperti itu begitu. Saat demo Budi Gunawan kemarin tiba-tiba lapor ke Prabowo, tapi tidak tahu konteks yang ada di bawah. Ini kan pada akhirnya begitu kan, kepercayaan itu kan sudah mulai muncul. Ya, saya yakin dan saya yakinnya ya kita lihat saja begitu kan ya. Investigasi itu sangat penting sekali. Ya, investigasi itu sangat penting. Itu muncul nanti kalau Komite Reformasi Polri ini dibentuk, tinggal membentuk saja di situ begitu kepada Kapolri untuk menelusuri ini. Itu bos. Tapi kalau Hasan lapor sana sini begitu ingin dijunjung oleh Presiden Prabowo, ini kan gimana begitu? Lucu juga pada akhirnya. Ya inilah yang terjadi di negara kita. Apa-apa langsung ya disampaikan kepada Presiden. Seharusnya bagi kami ya saya pribadi begitu kan ya. Investigasi terlebih dahulu. Gandeng dong aparat di situ begitu seperti kepolisian, ya seperti yang lain dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.